Apabila dapur magma terletak jauh di dalam bumi, magma tersebut memiliki cukup tenaga untuk dapat menerobos hingga keluar ke permukaan bumi. Proses keluarnya magma hingga ke permukaan bumi itulah yang disebut dengan letusan atau vulkanisme. Peristiwa tersebut juga dikenal dengan istilah erupsi magma. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai magma. Magma adalah massa cair pijar yang kental di dalam bumi dengan suhu mencapai ribuan derajat Celcius. Magma merupakan persenjauhan dari berbagai unsur, terutama silikat, air, dan berbagai macam gas. Apabila tekanan gas-gas tersebut bertambah hingga mencapai tingkat tertentu, magma menjadi aktif dan akan bergerak naik menerobos lapisan kulit bumi. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya peristiwa plutonisme dan vulkanisme. Erupsi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu erupsi efusif dan juga erupsi eksplosif. Erupsi efusif. Erupsi efusif adalah gerakan magma hingga ke permukaan bumi melalui retakan-retakan yang ada pada badan gunung api. Magma yang keluar dari gunung berapi ditimbun di sekitar kawah hingga membentuk sebuah gunung. Oleh karena itu, erupsi efusif dapat dikatakan bersifat membangun. Erupsi eksplosif adalah gerakan magma hingga ke permukaan bumi melalui pipa kawah gunung, tetapi kekuatannya sangat besar hingga merusak dinding kawah. Dinding kawah yang rusak tersebut terlempar bersama-sama dengan bahan-bahan letusan lainnya. Oleh karena itu, erupsi eksplosif bersifat merusak, mendesak tubuh gunung api sehingga menghancurkan sebagian badan gunung api tersebut. Dinding kawah yang rusak tersebut kemudian runtuh sehingga kawah tampak lebih luas. Kawah luas itu selanjutnya disebut kaldera. Berdasarkan sifat erupsi dan juga jenis bahan yang dikeluarkan, gunung berapi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada gunung api perisai atau tameng, terbentuk karena magma yang keluar dari dapur magma bersifat sangat cair. Magma yang cair tersebut keluar dari gunung berapi dengan meleleh ke segala arah sehingga lerengnya menjadi landai menyerupai bentuk perisai. Sudut kemiringan lereng antara 1 derajat hingga 10 derajat. Contoh dari gunung ini yaitu Gunung Api Mauna Loa dan Cilanca di Kepulauan Hawaii. Yang kedua ada kerucut bara atau cinder cone, terbentuk dari bara basal dan abu vulkanik piroklastik, hasil suatu letusan eksplosif. Ketika suatu letusan eksplosif terjadi, lava yang didorong oleh gas dari dalam permukaan menyembur cepat ke atas, lalu terpisah menjadi kepingan-kepingan kecil yang mengeras dan jatuh menjadi bara, arang besi, atau skoria di sekitar kepundan yang membentuk kerucut yang biasanya simetris dengan kemiringan lereng antara 30 sampai 40 derajat. Yang terakhir ada gunung api strato, berbentuk kerucut dengan lereng yang curam, yaitu antara 10 derajat dan 30 derajat. Kerucut itu terbentuk karena materi letusan gunung api merupakan campuran antara hasil erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Letusan itu terjadi berulang-ulang hingga membentuk lapisan-lapisan badan gunung. Gunung api yang ada di Indonesia kebanyakan termasuk dalam jenis gunung api strato. Kuat atau lemahnya letusan gunung api bergantung dari tekanan gas ke dalam dapur magma, luas dapur magma, dan sifat magma, cair atau kental. Bentuk gunung berapi tidak selamanya tetap. Aktivitas gunung berapi dapat berpengaruh terhadap perubahan bentuk gunung dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Yang pertama ada tipe gunung Hawaii. Tipe ini dicirikan oleh daya erupsi yang lemah, antara lain karena lavanya cair dan tipis, tekanan gasnya rendah, serta dapur magmanya dangkal. Bentuk gunung apinya adalah perisai. Yang kedua ada tipe Stromboli. Tipe ini daya erupsinya tidak terlalu kuat, tetapi kadang-kadang berlangsung lama. Hal ini antara lain disebabkan oleh magma yang cair, tekanan gasnya sedang, dan letak dapur magma yang agak dalam. Selanjutnya ada tipe Pele. Erupsinya sangat eksplosif karena magmanya sangat kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magma yang dalam. Ciri khas tipe ini adalah
adanya awan pijar saat erupsi. Lalu ada tipe volcano. Tipe ini erupsinya eksplosif dengan kondisi magma yang agak cair, tekanan gas sedang, dan dapur magma agak dalam. Tipe ini dibedakan menjadi dua, yaitu volcano lemah dan volcano kuat. Pada volcano lemah, tekanan gasnya sedang karena dapur magma tidak terlalu dalam. Pada volcano kuat, tekanan gasnya tinggi karena dapur magma lebih dalam. Berikutnya ada tipe ice-line, adalah jenis erupsi yang tidak terlalu besar karena tingkat emisi lava dan viskositasnya yang rendah. Jenis erupsi yang satu ini sangat umum terjadi di pegunungan Islandia. Salah satu ciri khas utama erupsi ini adalah menghasilkan pancuran lava yang tinggi ke udara. Berikutnya ada tipe strato, letusan yang terjadi pada gunung berapi kerucut yang menghasilkan aliran lava sesekali dan abu dan bara yang meletus secara eksplosif. Contohnya Gunung Fuji di Jepang. Yang terakhir ada tipe Plinian. Tekanan gas pada gunung tipe ini sangat tinggi dengan lava cair, hingga letusannya dapat membumbung tinggi. Salah satu contohnya yaitu Gunung Krakatau di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.